Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Inilah letak kehancuran tanah Jawa. Harus berkali-kali. Pene sepuh pene sepuh di tanah Jawa. Masa iya Dajjal dijadikan pene sepuh? Subhanallah. Dajjal atau iblis bisa jadi dukun, bisa jadi kiai, bisa jadi pendeta, tapi sudah ngeri. Angkanya penyakit umat manusia ini ada 3: penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Pak Roes ikut lab, coba Pak Roes ikut lab, jumpa sama orang-orang spiritual katanya, cari ketenangan apa? Karena manusia di tanah Jawa itu kalau raganya dihuni Dajjal ya tenang, kalau enggak jadi korban. Nah, sekarang istri Pak Ras sudah mulai enggak tenang sekarang. Udah kehabisan pini sepuh. Istri Pak Rais itu didampingi sama ya guru pencak silat itu. Nah, kayak orang-orang pencak silat itu kan ilmunya kan ilmu kebal. Nah, itu paling suka maksiat. Itulah yang rusak umat manusia. Mari kita lihat, kita pantau terus. Tadi dibilang sama Pak Rais, emasmu ini terlalu banyak, tak bilang. Mas Rois, Mas Yono, Masnya, katanya dia punya suami, pada suaminya di sini. Yang dimaksud suami di mata Allah itu yang kontak batin. Tahu daripada pada sudah bilang berkali-kali, Sabang sampai Merauke, dari Jawa Timur sama Jawa Barat, ilmu pengobatan yang dimiliki orang Jawa Ningsih dinampik, sekalipun dia melalui perewangan. Walaupun dia menyebut nama Allah, tetap perewangan yang datang. Tuh, walaupun Ningsih dinampik sekalipun. Ibu Didadaya itu yang membantu mereka itu juga leluhur. Yang diobati Ibu Dadaya itu apabila tangan kalian umat manusia ini kencing, nggak permisi, dihajar sama orang halus. Jadi orang ngobati orang halus. Jadi minta yang nites sama anak cucunya ini tadi. Bila sejenis gaib penghancur alfitan roh yang bisa diobati. Tapi kalau khodam contoh Pak Rais, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta semoga hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal sekalipun yang gauli istriku siapa yang Minarti, dindaku siapa yang Maya Karlea, mantan istriku siapa yang Siti Rahayu, kecuali aku yang menggauli baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun, hancurkan ya Allah alat vital. Buatlah kaum laki-laki makhluk maupun iblis Dajjal hancur alat vitalnya, dan mati di atas perut istriku nanti, mati di atas perut dindaku coba mereka, mati di atas perut mantan istriku sampai Siti Rahayu. Al-Fatihah. Baru zikirnya bismillah selama Pak Rais puasa. Pak Rais puasanya cukup 1 hari 1 malam. Nah, selama ini Pak Rais merasa risih, diserang terus, hajar habis-habisan. Aku lihat orang-orang IKN udah satu persatu udah mulai kurang. Kita lihat aja apa yang akan terjadi di depan. Nah, sekarang ini
iblis-iblis preman-preman ini tadi yang di sekelilingnya istrinya istri Pak Rois yang namanya Wiwin sibuk dia mengangkat kayak penghancur alam melalui iblis atau dajjalnya ini yang kalian juluki selama ini virus atau corona itu. Jadi kemampuan orang ini sanggup membuat penyakit stroke, sanggup membuat penyakit pandemi, sampai Pak Jokowi ada ditipu mentah-mentah. Inilah kelompok-kelompoknya Habib Rizik itu, sampai nyebar ke seluruh Nusantara. Ini yang sangat membahayakan umat manusia sekarang. Itu yang di Jawa. Kalau yang di Pekanbaru Riau ini, yang istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu ini masih didampingi sama namanya Hermanto ini. Dan sekutu-sekutunya itu terus mantau Pak Rois ini. Terus mantau Pak Rois, dipantau terus Pak Rois. Biarin aja. Makanya Pak Rois terus menghadap sama Allah. Kayak mana caranya Allah kita itu menghancurkan musuh-musuhnya Pak Rois. Karena Pak Rois menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Berdoa sambil zikir, berdoa sholat sambil zikir, berdoa sholat sambil tirakat sambil zikir. Gaib penghancur Alvita yang dikemaluan Siti Rahayu, MC Maya Karlea, Wiwin Winarti udah cukup lumayan. Kenapa kok dipasang? Karena Bunda Wiwin Winarti, Bunda MC Maya Karlea, istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu ini juga jadi korban kejahatan preman bajingan ini tadi. Makanya Siti Rahayu sebelum pergi dari Pak Rois dulu, dia mimpi dikasih pelambang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi apa? Mimpi dikasih uang sama mantan suami yang namanya Masno. Rupanya yang namanya Masno ini minjam preman-preman narkoba ini tadi, yang udah kerasukan dajjal. Royok, jangankan perempuan, Pak Rois saja masih terasa, apalagi perempuan. Royok dikasihnya makan narkoba. Ngeri nggak? Jadi kejahatan-kejahatan ini tadi ditimbulkan dari tanah Jawa malahan. Katanya tanah Jawa pamomong. Katanya orang Jawa ini tindak tanduknya itu sopan santunnya luar biasa bagus, tapi kelakuannya kenapa kok bejat seperti itu? Apalagi Banyuwangi, saya terkenal ilmunya. Ilmu apa? Ilmu maksiat. Orang awam ditunduk-tundukkan. Istri Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti, asal dia nggak bisa hubungan badan, nggak mendapatkan kepuasan, dia terus memantau Pak Rois, merawang Pak Rois. Laki-laki yang di sekelilingnya, yang biasa makan dia nggak bisa makan, lama-lama nanti impoten mati itu. Ya udah kerasukan tadi. Kalau yang awam langsung berangkat kuburan itu. Udah cukup lumayan kekuatan yang dikemaluan istrinya Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti maupun yang Siti Rahayu. Karena kita berdoa sambil zikir di tirakat itu jadinya kodam. Kalau udah kuat nggak mampu diganggu. Dianggap dajjal atau iblis, perewangan-perewangan orang-orang ini yang dituakan di tanah Jawa itu kebakar tangan perewangannya. Nah tapi kalian mengobati itu, mau kalian bawa kemana? Gaib. Balikkan sama Pak Rois, kalian sendiri yang ngatur. Nggak percaya, coba tes, silakan. Perempuan dibuat kayak gitu, dibuat pelampiasan nafsu bejat kalian. Kalian manusia bukan?
manusia atau bukan kalian? Punya otak apa enggak? Otak kalian kita taruh mana? Kalian ini manusia beragama apa enggak? Agama macam apa di tanah Jawa ini? Orang nikah 9 dilaporkan polisi. Perselingkuhan di mana-mana dibiarkan saja. Negara macam apa negara Indonesia sekarang? Inilah yang dibilang orang cari makan susahnya minta ampun, karena kalau raga kita nggak dirasuki iblis atau dajjal, kita akan dijegal-jegal sama orang secara halus, secara nyata, secara dari belakang. Apabila kita punya rencana apa, rencana kita itu udah dijegal sama mereka. Makanya Pak Res nggak segan-segan untuk musnahkan kalian. Jadi kebaikan macam apa kan macam kalian ini? Tutur kalian aja yang bagus, tapi perbuatan kalian lebih binatang. Kalau kalian memang punya otak, makanya mana orang-orang spiritual setanah Jawa? Mana buktinya kalian? Makanya tak bilang sama. Kalau kalian bisa membuka dana amanah, harta amanah yang di dalam bank, nggak usah mimpi kalian. Karena sekarang ini zamannya sabda Palon Nageja. Jangan jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Apa itu namanya agama Islam yang dari jati dirimu sendiri? Makanya Pak Res nggak heran Pak Res muncul dijegal-jegal sama orang itu. Sampai orang-orang yang buat channel Satrio ini merasa mereka mau ngajari, merasa mereka itu mau jadi Satrio ini, tapi membongkar kejahatan, kezaliman, menunjukkan wujud iblis. Di mana letaknya iblis, dia nggak ada yang tahu. Makanya ditanya sama Allahmu siapa, nggak tahu. Kalau Allahnya Pak Res, ibu bumi bapak angkoso yang menguasai roh jiwa. Doanya ada di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sobangku dari tanah. Angin yang dibawa sama saudara. Makanya buat channel Satrio Penyingit, Imam Mahdi kalau nggak mengarah sama Dajjal, tewas kalian. Pasti kalian akan diserang secara halus. Ya wallahualam sekarang. Apa benar hanya Pak Rois yang akan melenyapkan mereka dari doa-doanya Pak Rois, dari tirakat-tirakatnya Pak Rois? Makanya Bunda MC Maya Karya itu bisa dia menikah karena dia dipelet, dikeroyok. Makanya diciptakan kayak penghancuran tapi tadi kamu lawan ratunya. Karena negara kita ini udah kacau banget. Ya, tentara nggak polisi udah kacau sekarang. RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, jenderal pun udah kacau banget. Semuanya memikirkan dirinya sendiri, nyari kekayaan untuk dirinya sendiri, nyari kesenangan untuk dirinya sendiri. Makanya di kitab Jaya, yang akan selamat yang eling dan waspada. Waspada dari mana? Ingat dari mana? Karena manusia awam bisa ditundukkan secara gaib. Tadinya nggak suka bisa suka. Tadinya nggak mau selingkuh jadi selingkuh. Makanya istri Pak Res lebih nanti serang sama mereka. Dibaca pikirannya bisa meledak ini. Tapi yang nyerang pikiran istri Pak Res lebih nanti udah mulai hancur satu persatu. Kayak Pak Rois dari 2013 selalu dikeroyok preman. Ya gara-gara istri Pak Rois. Istri Pak Rois pergi, preman yang dijalankan untuk ngeroyok Pak Rois. Sekarang Pak Rois kerja, mau ditutup-tutup rezekinya Pak Rois sama preman-preman itu. Bahkan Pak Rois semalam mau dijebak sama narkoba.
Jadi HP Pak Rois ini, orang itu mau pura-pura jual HP, mau dikasihnya narkoba. Terus nanti kalau Pak Rois beli HP itu jadi dibeli, nanti polisi yang oknum yang tak bertanggung jawab, yang udah kena suapnya orang ini tadi, baru disuruh nangkep Pak Rois. Berbahaya enggak? Makanya perbuatan jelek dipuja-puja, yang orang suci, yang orang baik mau ditindas. Apalagi Pak Rois akan membahayakan mereka. Tadinya Pak Rois nggak mau ikut campur urusan orang itu, tapi orang itu duluan yang membuat masalah. Berarti artinya Pak Rois dipaksa untuk perang sama mereka, perang secara gaib. Sampai Pak Rois hampir senasib seperti Roy Kiyoshi. Lihat Roy Kiyoshi mati, padahal dia baik kan, nolong orang, lulus, nggak mampu diserang gaib, masukkan racun dalam makanannya. Padahal racun yang dimasukkan ke makanan Pak Rois, ke minuman Pak Rois, aku rasa udah ribuan gelas. Pak Rois alhamdulillah sampai sekarang Pak Rois masih sehat. Sedikit pun nggak ada yang nyentuh kulit Pak Rois, nggak ada yang melukai rongga-rongga dalam tubuh Pak Rois. Bahkan yang masukkan racun itu bisa hancur sendiri. Makanya istrinya Pak Rois sekarang dikelilingi sama preman-preman dajjal. Kita lihat aja. Kalau memang benar Aryo itu gauli, cepat atau lambat dia pasti tewas. Pasti dia nggak jadi laki-laki, karena itu nggak payah diobati, nggak bisa diobati. Yang di sini kiai aja yang udah ilmunya dan lumayan tersiksa hidupnya. Karena preman-preman ini udah mulai ngawur, suka ngerusak rumah tangga orang. Nanti ada orang kerja ditodongi uangnya, diminta uang. Makanya Pak Aris selalu berhati-hati. Yang bisa disadarkan, sadarkan. Yang nggak bisa, kalau memang maksa, ya dihancurkan. Karena kita sholat itu bisa untuk bunuh. Apa tujuan kita sholat? Kalau nggak untuk merangi musuh kita yang mau nyelakai kita, baik secara nyata maupun secara gaib. Entah dari mana jalannya dia nanti dihancurkan sama Allah kita itu tadi, sama angin dan bumi. Mana caranya? Dia naik mobil bisa nubur tebing, dia naik mobil bisa laga kambing. Itu cara-caranya Allah itu menghancurkan mereka. Kalau kita menghadap, makanya agama Islam yang berpedoman Trisula Weda ini tadi sangat membahayakan mereka tanpa dia sadar. Kalau musuh-musuh Pak Aris itu mampunya kan baca pikiran Pak Aris lagi berpikir apa, cuma itu aja. Kalau doa Pak Aris nggak ada yang bisa menangkap, nggak ada yang bisa menangkap doa. Karena kita berdoa sambil sholat itu sama aja kita ngadu sama kedua orang tua kita. Siapa yang muncul ini kita? Setajam-tajamnya pisau lebih tajam doa. Nggak perlu ilmu kebal, nggak perlu pencak silat. Makanya istri Pak Rois tadi pagi, Pak Rois bilang, ini yang dampingimu, ini yang kau bangga-banggakan selama ini, silakan kau panggil semua perguruan pencak silat itu, suruh ngangkat gaib penghancur alat vital itu. Makanya kemaluanmu tak pasang gaib penghancur alat vital, pasti dimakan sama guru silat itu. Kau kembali sama suamimu, pagar gaib itu pagar diri.
supaya kau nggak disentuh sama laki-laki lain, kecuali suamimu sendiri. Tapi kalau kau lari dari aku, berarti kau akan menghabiskan bangsamu sendiri. Kau akan menghabiskan dukun cabul kiai bejat itu. Mari kita lihat, kita saksikan sama-sama semua istri-istri Parois. Karena kalau kita punya istri dibawa lari sama preman, kita akan dikeroyok sama preman lain, nggak boleh dipanggil, nggak boleh dicari, dijajak kembali, nggak boleh. Kita pasti akan dibunuh sama mereka. Makanya dukun-dukun cabul kiai bejat di Pekanbaru ini kemarin datangi Parois, ngajak duel sama Parois. Tapi cuma ngomongnya doang. Makanya kalau istri kita dibawa kabur sama mereka itu, kalau dipasang gila kau. Kenapa gila? Ya kalau kalian mau hubungan badan, nikah dong. Jangan rusak rumah tangga orang. Jadi makanya di negara Indonesia ini pernikahan itu nggak ada harganya. Kecuali orang itu yang nikah, kalau kita yang rusak, dia akan ngamuk. Tapi kalau kita nikah, istri kita dipelet, digendam, ditundukkan, bawa lari sama dia, nggak apa-apa. Yang penting untuk rame-rame sama dia. Ini letak kehancuran di tanah Jawa, letak kehancuran di negara Indonesia sekarang. Kalau kita punya uang, kita punya hukum. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya hukum. Lapor polisi pun percuma. Berapa kali Pak Rois melaporkan istri Pak Rois tentang narkoba, nggak ditangkap. Karena apa? Untuk penghasilan sama oknum. Udah, kamu pergi aja. Tuh katanya. Jadi apa artinya pernikahan ini tadi? Aturan kalau ditangkap polisi, kalau dilaporkan polisi, kalau ditangkap, kan dia bisa dibina. Nggak ikut-ikutan makan narkoba. Kalau Pekanbaru enggak. Pak Rois lapor, malah Pak Rois yang dimob. Pernah ini, istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu semalam kayak gitu. Polisi itu nggak ngerti kalau kemaluannya udah dipasang kayak penghancur alam. Habis maghrib, Pak Rois nyampe kantor polisi, nggak taunya polisi itu yang selalu ngelindungi istri Pak Rois tentang narkoba ini. Jam 9 pagi makan istri Pak Rois. Hancur lah mereka. Ini yang sangat membahayakan umat manusia. Ini letak kelemahan agama negara kita. Ini letak kehancuran umat manusia di tanah Jawa ini, di negeri ini. Makanya sangat-sangat membahayakan umat manusia. Makanya perselingkuhan di mana-mana, maksiat di mana-mana. Saudara-saudaramu yang menjual dirinya ditodong uangnya sama preman-preman ini tadi. Bahaya nggak? Berapa banyak istri Pak Rois, semuanya kena seperti itu. Oke, kena seperti itu, anggap aja dia lalai. Tapi kan bisa kita bina. Tapi nggak diperbolehkan kita bina, nggak diperbolehkan kita bawa ke jalan yang baik ini. Orang yang tersesat, biarlah tersesat. Jangan kalian bawa. Kita awas akan dikeroyok sama preman-preman. Preman ini tadi bisa seperti itu ya karena ada dukun ini tadi, karena ada kiai ini tadi, tak ilmu, untuk pengasihan, tak untuk ini, tidak untuk itu. Gak taunya semua itu dajjal itu tadi, susuk itu semua itu ya dajjal itu yang dimasukkan ke dalam. Akhirnya celakalah umat manusia ini tadi. Nggak ada nikmatnya, nggak ada ketentraman lagi hidup orang manusia hidup sekarang.
nggak ada enak-enaknya sama sekali orang hidup sekarang. Cari nafkah, cari rezeki aja susah sekarang gara-gara orang-orang ini. Gara-gara perguruan seperti itu. Saudaraku dimanapun berada, nggak ada orang-orang aman. Mari kita bantu sama-sama istri-istri Pak Rois itu. Yang orang-orang yang istri Pak Rois contoh kayak Winnie, dalam satu hari satu malam dia sanggup bunuh orang, sanggup binasakan dukun sama kiai berapa orang. Malam ini udah lemah semua mereka, nggak ada serangan sama Pak Rois. Cuman 1-2 tapi nggak sanggup ini yang membuat virus sama pandemi ini. Yang selalu membuat orang-orang stroke ini nggak sanggup menahan Pak Rois. Inilah yang akan Pak Rois sapu habis di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.